Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Satria Darmawan, NIM 21073080. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen serta fungsi dari wheel cylinder. Fungsi dari wheel cylinder adalah meneruskan tekanan dari master cylinder ke komponen pada rem tromol. Baiklah, di sini saya akan membongkar the wheel cylinder. Baiklah, sebelumnya saya akan melakukan pembongkaran pada cylinder dan menjelaskan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang pada wheel cylinder. Yang pertama ialah piston. Fungsi piston pada wheel cylinder yaitu menekan sepatu rem agar menempel pada bagian tromol rem dan proses pengereman pun terjadi. Fungsi boots pada wheel cylinder yaitu melindungi dari kotoran serta debu dan letaknya di mulut pada wheel cylinder. Yang ketiga ialah seal piston yang berupa ini. Fungsi dari seal piston yaitu merapatkan piston dengan silinder. Baik piston itu dari silinder harus dalam kondisi selalu rapat untuk mencegah terjadinya kebocoran fluida atau kebocoran minyak rem. Itu yang keempat ialah compression spring yang berfungsi untuk mengembalikan posisi piston ke awal. Tujuannya agar pada proses pengereman yang selanjutnya tidak terjadi keterlambatan. Yang kelima yaitu bleeder plug. Fungsi utama dari bleeder plug itu agar tidak terjadi blong saat pengereman. Angin yang dikompresi tidak boleh berada pada bagian minyak rem karena akan terdapat udara yang membuat pengereman tidak bekerja dengan optimal. Baiklah, itu saja komponen dan fungsi komponen dari wheel cylinder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dari master cylinder. Fungsi dari master cylinder adalah menghasilkan tekanan saat pedal rem diinjak. Lalu tekanan yang dihasilkan saat pedal rem diinjak akan diubah menjadi tekanan hidrolik. Setelah itu tekanan tersebut akan menekan piston rem sehingga piston rem akan menekan sepatu rem sehingga akan berhimpitan dengan tromol rem. Kerusakan yang biasa terjadi pada master cylinder yaitu master cylinder minyaknya tersumbat atau terjadi kebocoran pada master cylinder yang biasa terjadi pada selang-selang rem pada master cylinder. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada master cylinder. Coba apa lah? Ikut kan? Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen utama pada master cylinder. Yang pertama, reservoir tank, berfungsi untuk menampung cairan minyak rem pada kendaraan. Yang kedua adalah diafragma yang ada di sini, berfungsi untuk sebagai seal atau perapat yang pelindung minyak rem dari kontaminasi udara secara langsung. Yang di sini. Yang ketiga adalah lever sensor yang ada tulisan pada reservoir tank untuk sebagai penunjuk atau isyarat rem kurang atau habis. Yang keempat adalah master cylinder body, berfungsi untuk sebagai tempat bekerja komponen pada master cylinder. Yang kelima adalah piston 1. Piston 1 di sini berfungsi untuk mengkompresikan minyak rem dalam master cylinder. Biasanya saluran menuju roda depan untuk sistem rem dengan pipa konvensional atau kendaraan dengan tipe FR front rear roda depan. Sedangkan untuk kendaraan tipe FF yang menggunakan saluran pipa diagonal untuk roda depan kanan dan roda belakang. Yang kedua adalah primary second piston atau piston yang kedua. Fungsi dari primary piston second adalah untuk mengkompresikan minyak rem dalam master cylinder. Biasanya saluran menuju roda belakang untuk sistem rem dengan
Saya akan menjelaskan komponen master silinder yang ke-6, yaitu secondary piston atau piston 2 yang berfungsi untuk mengoperasikan minyak rem dalam master silinder. Biasanya saluran menuju roda belakang untuk sistem dengan pipa konvensional untuk kendaraan dengan tipe FR. Sedangkan untuk tipe FF menggunakan saluran pipa diagonal. Yang ke-7 ialah pegas pengembali return spring. Biasa digunakan berfungsi untuk mengembalikan piston seperti ini seperti semula ke posisi semula pada saat pedal rem dilepas. Kerjanya seperti ini saat ditekan. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen yang ke-8, yaitu return sport yang ada lubang pada di sini. Berfungsi untuk sebagai lubang katup pengembali minyak rem dari tekanan ke tangki cadangan atau reservoir tank. Yang kedua, inlet port atau ruang masuknya, berfungsi sebagai lubang masuk atau pengisian minyak rem dan dari tangki cadangan ke ruang tekanan. Yang ke-10 yaitu outlet port berfungsi sebagai lubang keluar minyak rem yang bertekanan menuju saluran rem, seterusnya ke silinder roda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja perawatan yang harus dilakukan pada master silinder. Perawatan yang pertama harus dilakukan adalah sering-sering mengecek kuantitas minyak rem. Karena apabila kuantitas minyak rem kurang dari lower, maka untuk sampai ke piston rem itu tidak akan bisa, dan kerja pada pengereman akan terkendala. Itulah salah satu kendala apabila minyak rem kurang kuantitasnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.